Tembakan yang bagus. Sangat bagus. Luar biasa. Luar biasa. Tuan Muda Si, keahlian menembakmu benar-benar luar biasa. Tuan Muda Si pasti lelah. Biarkan aku memberimu dengan benar. Pijatan. Mengapa kamu tidak berkemas dan pergi? Jingmu, begitu banyak wanita cantik, namun kau tidak menyukai satu pun. Mungkinkah jauh di lubuk hati, kau masih memikirkan Jiang Wanyun itu? Jiang Wenyue. 6 tahun telah berlalu. Mengapa aku tidak pernah bisa melupakanmu? Jiang Wanyun. Tuan Muda Si, aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Aku harus mencari cara untuk mengandung anak si Jingmu. Hanya dengan cara ini, Zichuan bisa diselamatkan. 6 tahun yang lalu. Kamulah yang ingin menceraikanku. Sekarang kamu datang memohon bantuanku. Apakah kamu pantas? Tuan Muda Si, selama kau bersedia membantuku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Aku mohon padamu. Tidurlah denganku. Bagaimanapun juga kau adalah mantan istri Tuan Muda Si. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Dengan penampilanmu saat ini, apakah kau bahkan pantas Tuan Muda Si tidur denganmu? Tepat sekali. Jika kau butuh uang, kau bisa datang kepada kami. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Itu karena... Tidak. Aku tidak bisa membiarkan si Jingmo tahu tentang keberadaan Zichuan. Kalau tidak, dia pasti akan mengambil Zichuan dariku. Bagaimana bisa? Kamu membutuhkan uang lagi. Ya. Aku butuh uang lagi. Jingmu, berhenti membuang kata-kata untuknya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Pergi jadilah sasaran bagiku. Maka aku akan mempertimbangkannya. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyun, bukankah kau punya nyali? Kenapa kau jatuh begitu rendah? Targetmu ini tidak memenuhi standar. Tuan Muda Si, aku masih bisa melanjutkan. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Hanya untuk merayu pria. Kamu tidak segan melakukan apapun, tapi aku tidak bisa menolaknya. Jingmu, kau kembali. Aku merebus sup bebek tua yang paling kau sukai. Apakah kau mau mencobanya? Tidak perlu. Jingmu, aku baru saja mempelajari teknik pijat baru secara daring. Biarkan aku memijatmu.
Jiang Wenyue. Penampilan yang menjilat ini benar-benar menjijikan. Wang Yui. Jangan terlalu dipikirkan, Jingmo. Hanya tidak terbiasa, pijatan dari wanita lain. Serahkan ini padaku. Lantainya dingin. Cepat bangun. Benar. Dulu demi dirimu, aku begitu rendah hati hingga aku bahkan menyerah pada diriku sendiri. Memohon Tuan Mudasi untuk menghargaiku. Bukankah kamu benar-benar ingin aku tidur denganmu? Minta maaf. Mengapa aku tidak seharusnya meminta maaf? Jika aku tidak pergi ke rumah sakit untuk menemuimu hari itu, apakah ibuku akan mengalami kecelakaan mobil? Tidak banyak waktu tersisa. Tidak ada yang penting. Menyelamatkan Zikuan itu penting. BBC. Aku minta maaf. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Tolong maafkan aku. Sekarang. Apakah itu cukup? Jiang Wanyu, mengapa kamu mengakuinya? Betapa aku ingin mendengarmu mengatakan secara pribadi bahwa kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Wanyu. Kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Apakah kamu pikir aku akan tidur dengan orang yang membunuh ibuku? Kamu membiusku. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Si Jingmo, aku tidak punya waktu tersisa. Aku minta maaf. Kamu berani merencanakan sesuatu melawanku. Kamu mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Jangan pernah berpikir aku akan menyentuhmu. Tuan Mudasi, ini bukan lagi terserah padamu. Aku bertanya-tanya, apakah aku mengandung seorang anak? Jiang Wanyu. Dasar kau wanita sialan. Jingmo sudah mengusirmu. Dan kau masih berani kembali. Aku akan pergi sekarang juga. Nona Song, tolong lepaskan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk melahirkan anak Jingmo. Aku tahu kamu akan memohon padaku seperti ini. Jadi kamu sakit. Dan kamu butuh uang. Bahkan dengan darah tali pusat itu, perawatan selanjutnya bukanlah jumlah yang kecil. Kira-kira berapa banyak uang yang dibutuhkan? Sekitar 500.000 yuan. 500.000 yuan. Aku butuh 500.000 yuan. Ambil kartu ini dan ingatlah. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jiang Wanyu. Ini semua adalah balasanmu. Tapi, mengapa hatiku sangat sakit? Apa yang kau lakukan? Jingmo berhati lembut. Aku tidak sebaik itu. Kau membunuh bibiku dan menjebak Jingmo. Biar ku pikirkan. Bagaimana kalau kau bersujud 100 kali sampai mengeluarkan suara? Baiklah. Aku akan bersujud. Aku harap Nona Song menepati janjinya.
Pecahan-pecahan ini anggap saja sebagai ketulusan Nona Jin. Zichuan, tunggu ibu. Hanya demi sedikit uang, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Jiang Wanyui, kau benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Untungnya, si Jingmo muncul barusan. Ku harap perutku bisa bekerja sama dan menyelamatkan si Chuan. Ibu, Zichuan, kau tidak boleh berlarian. Apakah kau mengerti? Kau kembali ke bangsal dulu. Ibu akan membelikanmu sesuatu yang enak nanti. Boleh? baiklah. Selamat datang Tuan Mudasi untuk inspeksi Anda. Jingmo, tunggu aku. Berhenti. Teman kecil, kamu menjatuhkan sesuatu. Terima kasih, Paman. Anak ini, mengapa dia sangat mirip denganku saat aku masih muda? Sama-sama, bukan apa-apa. Paman, aku harus kembali ke bansalku sekarang. Ibu akan khawatir jika tidak bisa menemukanku. Sampai jumpa. Jati Jingmo menyukai anak-anak. Aku harus cepat melahirkan anak untuknya. Jingmo, ayo pergi. Ayahku, pasti setampan paman ini. Zichuan, lihat apa yang ibu belikan untukmu. Zichuan, Ibu, Zichuan, kemana kau pergi? ibu, apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Dia belum datang menemuiku. Zichuan, ayah adalah seorang pelaut. Satu kali perjalanan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Kita harus bertahan sampai ayah kembali. Boleh? Baiklah. Sichuan, kamu harus bertahan sampai ayah kembali. Tuan Mudasi. Tuan Mudasi, ini adalah daftar subsidi triwulan ini untuk pasien rawat inap. Mohon dilihat. Zichuan, Ziching, Mengapa kamu melihat kamus? sahabatku sedang hamil. Dia memintaku membantunya memilih nama. Katakan padaku, anak kita di masa depan. Bagaimana kalau kita menamainya Zichuan? Itu melambangkan vitalitasnya yang tak terbatas dan maju dengan berani. Baik. Apakah dia, anakku dan Jiang Wanyui? Tuan Mudasi. Tuan Mudasi. Pergi dan bantu aku selidiki informasi spesifik tentang anak ini. Ya, saya akan segera pergi. Aneh. Mengapa Jingmo perlu menyelidiki anak ini? Tidak mungkin. Untuk berjaga-jaga, aku harus mencari tahu dengan jelas hubungannya dengan Jingmo. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kesukaanmu. Bubur telur pitan dan daging babi cincang. Apakah rasanya enak? Bagus. Kamu harus makan lebih banyak. Hanya dengan begitu kamu bisa memulihkan kesehatanmu. Ayah pasti akan senang. Benar. Dokter, Nona Jian. Saya sangat menyesal. Anda tidak bisa lagi tinggal di sini. Mohon pindah ke rumah sakit lain untuk perawatan. mengapa kita tidak bisa tinggal di sini lagi? Kami sudah membayar biaya rawat inap kemarin. Laporan forensik.
Wanita sialan itu Jiang Wanyui. Ternyata diam-diam melahirkan anak Jingmo. Suruh Jiang Zichuan segera diusir dari rumah sakit. Nona Song. Ini, Cepat. Kalau tidak kau yang keluar dari rumah sakit. saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memprovokasi. Seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Mohon berkemas dan keluar sesegera mungkin. Jika tidak, kami harus mengambil tindakan paksa. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dokter, tolong beritahu saya. Siapa sebenarnya yang saya provokasi? Saya bisa pergi dan memohon pengampunannya. Dia adalah administrator senior di rumah sakit kami. Mobilnya mungkin masih ada di bawah. Anda harus bergegas dan mencoba. Baiklah, terima kasih dokter. Nyonya, saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Tetapi saya meminta maaf kepada Anda. Anak saya sangat membutuhkan perawatan medis. Tolong jangan usir dia. Nyonya. Nyonya. Kiri. Jalan. Nona. Nona. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Paman, tolong cepat selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Bukannya kami tidak mau menyelamatkannya, tapi Anda membuat marah wanita itu. Jika wanita itu bisa memaafkan Anda, saya bisa menyelamatkan Anda dan ibumu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Mudasi, berkas anak ini, jika Anda tidak akan melihatnya, saya akan menyimpannya sekarang. Dia. Ibunya adalah Jiang Wanyui. Katakan, dia adalah putraku. Cepat pergi ke rumah sakit. Zichuan. Di mana Zichuan? Dia mengejar mobil manajer rumah sakit kami. Zichuan, Zichuan. 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 Zichuan bangun. Jangan menakuti ibu. Zichuan. Kau pingsan setelah berlutut sebentar saja. Putramu jauh lebih kuat darimu. Song Mengbeng, beraninya kau menyentuh Zichuan. Aku akan melawanmu sampai mati. Wanita sialan, beraninya kau diam-diam melahirkan anak Jingmo. Dan kau ingin melawanku sampai mati. Mati sana. Ibu. Zichuan, cepat pergi. Cepatlah mengemudi. Cepat pergi. Jangan menindas ibuku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jingmo, mengapa kau di sini? The film Jika was aku tidak datang, translated and bagaimana mungkin narrated aku by bisa M menyaksikan Media. pemandangan yang begitu spektakuler? Kau salah paham padaku. Itu Jiang Wanyui. Dia mencoba memukulku dengan tongkat bisbol ini. Jika kau tidak datang, dia mungkin sudah memukulku sampai mati. Mataku belum buta. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuan Mudasi atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Ibu-ibu jelas terluka barusan. Mengapa kamu bilang kamu baik-baik saja? 6 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia ada, dan aku tidak berani membayangkan apa yang telah diderita Jiang Wanyue selama ini.
Pertemuan kembali keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Seharusnya menjadi momen yang paling mengharukan. Tapi saya tidak berdaya untuk meraih keindahan di depan mata saya. Sichuan, ayo kita pulang. Jingmo jelas membenci Jiang Wanyui. Jadi, mengapa dia tiba-tiba begitu mengkhawatirkannya? Oh tidak. Dia pasti tahu bahwa Jing Zichuan adalah anaknya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia sekarang. Kami baik-baik saja. Cukup turunkan kami di persimpangan berikutnya. Dan itu sudah cukup. Mama, aku sangat takut barusan. Aku melompong. Paman, aku minta maaf. Aku mengotori mobil paman. Tidak apa-apa. Aku akan segera meminta seseorang membawakanmu pakaian baru. Siapkan 10 set pakaian anak-anak baru. Ukuran. Anda benar-benar tidak perlu. Dengarkan. Ini ukuran 140. Ukuran 140. Selain itu, siapkan 10 set pakaian wanita baru. Tinggi 168 cm dan berat 51 kg. Ukuran sepatu 37. Saya tidak menyangka dia masih mengingat semua ini. Tuan muda si kami benar-benar tidak membutuhkan ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai hari ini, pindah ke kediaman keluarga Si. Tidak, anak itu masih perlu dirawat di rumah sakit. Aku akan mencarikannya dokter terbaik untuk perawatan di rumah. Kami benar-benar tidak membutuhkan itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Sichuan bukan anakku, aku tidak akan membiarkanmu pindah ke sini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah ayahku. Bagaimana dia bisa tahu? Begitu banyak pakaian baru. Mama, bolehkah aku memakai semua pakaian ini? Apakah aku tidak perlu memakai pakaian rumah sakit lagi? Zichuan sudah lama tidak sebahagia ini. Ya, kamu bisa. Cepat berterima kasih pada paman. Terima kasih, paman. Sichuan pantas mendapatkan semua ini. Jiang Wenyue, kamu adalah orang yang menunda Sichuan selama bertahun-tahun. Tante Wang, bawa Sichuan untuk memilih pakaian yang cocok. Aku sudah mengundang dokter internasional paling terkenal untuk datang berkonsultasi. Lihat apa yang cocok untuk dimakan Sichuan dan minta kepala pelayan mengatur menu harian. Ya, Tuan Muda Si. Mohon yakinlah, aku pasti akan menjaga Tuan Muda Zichuan dengan baik. Si Jingmo, mengapa kamu berpikir Zichuan adalah anakmu? Aku sudah melihat catatan medisnya. Dia adalah putramu. Menghitung mundur berdasarkan tanggal lahir. Dia bukan anakku. Anak siapa lagi dia? Zichuan, apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Mama, aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini. Memakai pakaian The selembut ini. film was translated Atau bermain and dengan mainan narrated semenyenangkan by ini. M-Media. Mama, apakah paman si benar-benar ayahku? Zichuan, kalau begitu, apakah kamu suka di sini? Ya, aku menyukainya. Jika kamu harus berpisah dari ibu, apakah kamu mau? Ibu sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu pasti akan sembuh. Ibu juga akan bekerja keras untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Kalau begitu, haruskah kita berkemas sekarang dan meninggalkan tempat ini? Baiklah. Zichuan, Sichuan tiba-tiba pingsan. dokter berkata, itu karena Zichuan menghentikan perawatannya kemarin. Dokter, apa yang terjadi pada Zichuan? Anak itu saat ini menderita kehilangan darah yang parah dan membutuhkan transfusi darah. Situasi spesifiknya masih memerlukan observasi. Ambil milikku. Tuan Muda Si, silakan ikut saya dulu. Dia tidak bisa. Mengapa aku tidak bisa? Bukankah kamu bilang, Sichuan bukan anakku? Tuan Muda Si pada dasarnya menderita anemia. Jika dengan menyelamatkan Sichuan, sesuatu terjadi pada Anda, kami ibu dan anak tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Dokter, Zichuan tidak memiliki golongan darah langka. Saya merepotkan Anda. Bisakah Anda mengambil darah dari bank darah? Anda pergi bayar tagihan dulu.
Saya akan segera menelepon Bank Darat. Terima kasih dokter. Lakukan tes paternitas antara Sichuan dan aku. Cepatlah. The film was translated and Di mana narrated ibuku? by M Media. Ibumu dia. Kamu orang jahat. Pasti kamu. Kamu yang tidak mengizinkanku bertemu ibuku. Sichuan. Ibu hanya pergi membelikanmu makanan. Kamu. Apakah kamu sangat khawatir karena tidak melihat ibu? Mama adalah orang terbaik di dunia. Dan orang yang paling mencintaiku. Kamu tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Kalau begitu bisakah kamu menceritakannya padaku? Penyakitku membutuhkan banyak biaya. Dan Mama harus merawatku. Jadi Mama akan menemaniku. Sambil membuat kerajinan tangan. Tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Mengapa dia tidak bisa? Mama terlalu banyak menenun. Dan matanya mengalami masalah. Selama beberapa waktu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan terus menangis. Dokter berkata jika ini terus berlanjut, matanya akan mengalami kerusakan. Kemudian, Mama beralih lagi ke pekerjaan manual. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun ini, kesulitan publik regional, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan hal-hal seperti itu saat itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menebusnya sekarang. Tuan Mudasi. Nona Song, ini adalah apa yang diminta Tuan Mudasi. Tes paternitas. Kau. Tentu saja aku tahu. Inilah yang Jingmo inginkan. Pergi dan ubah hasil tes paternitas ini agar menjadi tidak ada hubungan medis. Nona Song ini. Baiklah. Saya mengerti. Tuan Mudasi. Hasil tes paternitas sudah keluar. Sichuan. Ternyata bukan anakku. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu melakukan perselingkuhan. Beraninya kamu mempermainkanku seperti ini. Tuan Mudasi. Jiang Zichuan. Apakah Anda masih akan merawatnya? Entah dia The anakku film was atau bukan. translated Apa hubungannya and dengan narrated merawatnya? by M Keluar. Media. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu setelah menikah denganku, tidur dengan pria lain. Bukankah kamu kotor? Saya belum sempat melakukan apapun. Mengapa sampai seperti ini? Ya. Zichuan memang bukan anakmu. Sekarang, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Dan aku dengan bodohnya berpikir. Jiang Wenyue. Kamu benar-benar tidak lebih dari orang yang kotor. Jiang Wenyue. Beraninya kau mengkhianatiku. Bersiaplah.
menghadapi balas dendamku. Saya si Jingmo selalu membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Mengapa hidupku begitu sulit? Mami. Mami, ada apa? Demi si cuan. Aku harus bertahan. Mami adalah orang terbaik di dunia. Dan orang yang paling mencintaiku. Kamu tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Tuhan. Aku ingin kau secara pribadi menangani sesuatu untukku. Apapun yang terjadi, aku harus demi si cuan. Bekerja keras. Tuan Lingin Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Si. Anda adalah Jiang Wanyu kan? Saya di sini untuk memandu Anda melalui proses orientasi kerja. Terima kasih. Lin Lin, kemari sebentar. Liu Huini Kepala Departemen Medis Perusahaan Si. Manajer Liu, apa instruksi Anda? Bagaimana situasinya? Dia adalah pekerja kebersihan baru kami. Mungkin Anda belum diberitahu. Semudah ini, bisakah dia menanganinya? Aku benci orang-orang modern ini, anak muda yang tidak termotivasi. Masih sangat muda, kenapa jadi petugas kebersihan? Ikut aku. Persyaratan di perusahaan si kami sangat ketat, kau tahu. Setiap sudut dan celah harus diseka hingga bersih. 3 lantai ini, semuanya milikmu sekarang. 3 lantai. Bukankah kau bilang, hanya ada 1 lantai? Jika kamu bisa melakukannya, lakukan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka pergilah. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Jingmo. Halo, saya Jiang Wanyui. Halo. Wanye sedang ada masalah di rumah. Jadi dia tinggal bersama kita sementara waktu. Ajak dia untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Baiklah, aku akan mengantarmu berkeliling. Ibu, kalau begitu aku akan mengajaknya berkeliling dulu. Jiang Wenyue. Kau dulunya begitu bersinar. Sekarang kau menjadi seperti ini. Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Zichuan. Aku tidak mungkin benar-benar hamil kan?
Halo Nyonya, boleh saya tanya obat apa yang Anda butuhkan? Bisakah kau mengambilkan beberapa merek tes kehamilan yang berbeda? Apakah ini terlihat baik-baik saja? Ya, Aku akan segera kembali. terima kasih. Bukankah itu Jiang Wanyu? Apa yang baru saja dibeli wanita itu? Itu adalah privasi pribadi. Katakan padaku, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Dia membeli alat tes kehamilan. Mungkinkah Jiang Wanyu hamil? Aku harus segera memberitahu Jingmo. Apa yang Jingmo lakukan larut malam? Mengapa dia menutup teleponku? Jingmo, Fuhan, kamu gila. Aku sedang kesal sekarang. Jangan ganggu aku. The Bagus film was sekali. translated and narrated Zichuan, by selamat. M-Media. Jiang Wanyu. Kemarin aku menginstruksikanmu untuk membersihkan lantai 3 secara menyeluruh. Kamar mandi di lantai 3. Kenapa tidak dibersihkan? Saudari Liu, ini salahku. Kemarin, ketika aku pergi ke lantai 3 ada toilet pria yang terkunci dari dalam. Aku menunggu lama, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Jadi itu sebabnya. Sudah kubilang perusahaan Si tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Orang sepertimu tidak pantas bekerja di perusahaan Si. Direktur Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Aku menyuruhmu pergi. Jetty, kamu harus pergi. Aku yang membuat peraturan di sini. Betapa sombongnya dirimu. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan sekarang dijalankan oleh staf Departemen Kebersihan? Mungkinkah ini adalah perusahaan si Jingmo? Dia bahkan pernah bilang ingin membalas dendam padaku sebelumnya. Ini buruk sekarang. Tuan muda Si, kenapa Anda di sini? Hanya lewat. Dia baru mulai kemarin. Dan dia dipecat hari ini. Apakah persyaratan perusahaan kita setinggi itu? Tidak, aku hanya merasa bahwa kemampuannya terlalu buruk. Dia masih sangat muda. Namun dia bahkan tidak bisa membersihkan dengan benar. Dia tidak pantas bekerja di perusahaan si kita. Itu tidak benar. Aku memang melewatkan lantai 3 kemarin. Khususnya satu toilet di lantai 3. Itu terkunci dari dalam. Dan aku menunggu lama. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Itu sebabnya aku. Setiap lantai di C-Group ditugaskan 5 petugas kebersihan. Menyalahgunakan wewenang untuk menindas pendatang baru. HRD. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Ya Presiden. Tidak. Tuan muda Si, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan muda Si. Kau. Mengapa kau membantuku? Hanya menjaga ketertiban perusahaan. Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan bantuanku? Jiang Wanyu ini benar-benar punya keterampilan hebat. Tuan muda Si benar-benar membelanya. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Meng Meng tentang masalah ini. Aku adalah bibinya. Dia pasti akan membantuku. Meng Meng, aku. Ada sesuatu. Aku merasa aku benar-benar harus memberitahumu tentang ini. Si brengsek Jiang Wanyu ini ternyata mengejar Jingmo sampai ke perusahaan. Aku akan mengoyak kulitmu. Jiang Wanyu, apa kau punya mata? Apa The kau film tidak was tahu? translated Ini adalah and makanan yang kubawa narrated untuk by Jingmo. M-Media. Nona Song, kau menabrakku lebih dulu. Omong kosong. Apa kau menyarankan bahwa aku berdebat dengan seorang petugas kebersihan sepertimu? Saya berdebat
Aku tidak boleh membiarkan Song Mengmeng menyadari bahwa aku hamil. Kalau tidak, dia akan menyakiti anak di perutku. Jieng Wanyui, dengarkan aku baik-baik. Jika kau berani mendekati Jingmo lagi, aku punya banyak cara untuk membunuhmu dan anakmu yang malang itu juga. Aku tidak. Lepaskan aku, Ada apa? Wanyui. Maafkan aku cepat bangun. Jingmo, aku membawakan makan siang untukmu. Tapi, Wanyo tidak sengaja menjatuhkannya. Aku baru saja menyuruhnya untuk tidak mengambilnya. Dia bersikeras untuk mengambilnya. Jiang Wanyo wanita malang ini, mungkinkah dia hamil? Tidak, aku harus memverifikasi ini. Makanan ini juga cukup sia-sia. Bagaimana kalau aku berikan saja ini padamu? Ada apa? Kau tidak hamil anak seseorang kan? Kau tidak bisa memakannya kan? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan mereka tahu aku hamil. Dia adalah satu-satunya garis keturunan Sichuan. Aku harus melindunginya dengan baik. Cukup. Makan dengan sangat tidak sedap dipandang. Jingmo. Wanyui, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu butuh bantuan? Aku baik-baik saja. Wanyui, aku lihat kamu muntah terlalu parah. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti dan beristirahat? Bagaimanapun juga kesehatan itu penting. Aku baik-baik saja, terima kasih semuanya. Silakan kembali bekerja dulu. Jiang Wanyuk muntah-muntah separah ini. Kemungkinan besar dia hamil. Aku juga berpikir begitu. Sama seperti kakak perempuanku. Ketika dia pertama kali hamil, dia persis seperti dia. Muntah dengan parah. Jangan pernah berpikir untuk membiarkanku menyentuhmu. Tuan muda sih. Itu bukan urusanmu. Jingmu, kamu akhirnya menjawab panggilanku. Aku melihat Jiang Wanyu hari itu pergi membeli alat tes kehamilan. Itu bukan anakmu kan? Apa kau bilang? Jiang Wanyu hamil. Mungkinkah itu terjadi malam itu? Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Masih menunggu. Hasilnya akan tersedia besok. Jiang Wanyu hamil. Karena ada kemungkinan bahwa itu anak Jingmo. Di gunung itu ada sebuah kuil. Di kuil itu ada seorang biksu senior. Bercerita kepada seorang biksu junior. Jiang Wanyu, kau memang ada di sini. Paman dan bibi. Mengapa kalian di sini? Wanyu, kami akhirnya menemukanmu. Kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? Wanyu, orang tuamu meninggal lebih awal. Sebagai ketua, adalah tugas kami untuk menjagamu. Kami bahkan sudah menemukan seorang pria untukmu. Dia adalah pengantin pria pertama kali. Dan dia peduli pada keluarganya. Kamu, cepatlah dan daftarkan pernikahanmu dengannya. Beraninya kalian menyebut diri kalian tetua. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kalian peduli padaku? Uang kompensasi orang tuaku, semuanya kalian ambil. Sekarang kalian masih ingin aku menikahi seseorang. Jangan harap, itu bukan urusanmu. Kau harus pergi hari ini. Mau tidak? Paman, cepat selamatkan ibuku. Kalian semua siapa? Rumah sakit bukanlah tempat bagi kalian untuk membuat masalah. Dokter, apa yang terjadi? Dia sudah bertunangan dengan orang lain sejak lama. Bukankah dia melarikan diri? Itu sebabnya kami datang mencarinya. Karena ini adalah masalah keluarga, maka selesaikan dengan cepat. Jangan ganggu pasien lain.
Zichuan, sudah waktunya untuk perawatanmu. Tidak, aku ingin tinggal bersama Mami. Zichuan, kau ikut paman dulu. Ibu akan datang mencarimu nanti. Boleh. Baiklah, Zichuan, ayo pergi. Paman. Bisakah saya meminjam ponselmu? Jingmo. Halo Paman Si. Bisakah Anda pergi melihat keadaan Mami saya? Saya sedikit khawatir. Tunggu sampai paman si kembali. Kenapa kau mengambil ponselku? Aku baru saja melihat bahwa ponselmu sedikit kotor dan membantumu membersihkannya. Jieng Wanyui. Ini adalah konsekuensinya. Karena melawanku demi seorang pria. Bersikaplah masuk akal dan ikutlah bersama kami. Aku tidak mau The ikut film was denganmu. translated Kalau begitu jangan and salahkan kami. narrated by M Karena Media. bersikap tidak sopan. Apa yang kalian lakukan? Aku hamil. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kau hamil lagi. Lihat saja, kami tidak akan membiarkanmu mempertahankan anak di perutmu. Minggir. Lepaskan aku. Oh iya Jingmo, orang tuaku bilang, mereka ingin kau datang ke rumahku untuk membahas pernikahan kita. Aku ada rapat yang harus dihadiri nanti. Jingmo, Kalian berdua bicara saja. Apa? Si Chuan benar-benar anakku. Tentang apa panggilan itu? Tuan Muda Si. Zichuan baru saja menelepon. 2 orang datang mencari Nona Jian. Mengatakan, mereka ingin dia kembali dan menikah. Apa? Aku akan segera ke sana. Apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Cepat pergi. Aku mengerti. Kamu yang menghamilinya. Pria liar itu kan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja akan berurusan dengan anak terkutuk ini. Dengan wewenangmu, kau berani menyentuhnya. Kenapa kami tidak bisa? Kami adalah walinya. Orang tuanya sudah meninggal. Masalah pernikahannya diputuskan oleh kami. Lihatlah dirimu berpakaian begitu rapi. Perut Jiang Wanyui. Ternyata dibesarkan olehmu. Mengenai masalah ini, kami belum selesai denganmu. Anak di perutku. Bukan anaknya. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sudah menemukan Jiang Wanyun, pasangan nikah yang sangat baik. Wanyun itu naif. Kamu menipunya untuk tidur denganmu? Kurasa, kita harus memanggil polisi saja. Suami. Jangan membuat keributan besar. Melihatmu, pakaian dan penampilanmu, kau terlihat seperti orang kaya juga. Bagaimana kalau begini, kau beri kami sejumlah uang ganti rugi, dan kami akan mengakhiri masalah ini. Kau mau uang? Tidak. Baiklah. Kau tidak tahu diri ya? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suami. Telepon polisi. Kami akan menuduhnya melakukan pemerkosaan. Anak di dalam kandungan Jiang Wanyui adalah buktinya. Saya ingin melihat bagaimana dia menyangkalnya. Tuan Muda Si, mengapa Anda datang sendiri? Untuk masalah sekecil ini, Anda hanya perlu menyerahkannya kepada saya. Direktur, siapakah ini? The film Ini was adalah tuan muda dari keluarga translated Si dari and ibu narrated kota. by M Media. Dan juga investor di rumah sakit kita. Di antara kalian semua, apakah ada kesalahpahaman? Salah paham. Tuan Muda Si. Ini semua salah kami karena buta. Kata-kata yang baru saja kami ucapkan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya tidak pernah menyangka Wanyu kami begitu diberkati. Bahwa dia benar-benar menjadi milik Tuan Muda Si, wanita. Wanyu anak ini. Seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maka semua ini tidak akan terjadi. Kami akan kembali sekarang juga. Dan menolak perjodohan ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pergi. Pemaksaanmu terhadap Wanyui sudah merupakan tindak pidana. Direktur, kirim mereka ke kantor polisi.
Ya, pergi. Wanyui, Wanyui, Biar aku oleskan obat padamu. tidak perlu. Apakah kau merasa tidak nyaman di suatu tempat? Apakah bayinya sehat? Adakah sesuatu yang ingin kau makan? Aku akan pergi membelikannya untukmu. Jika ibu tidak mengalami kecelakaan itu saat itu. Hasil untuk si Jingmu dan aku sekarang. Mungkin berbeda. Wanyui, aku mengerti Jingmu. Bukan berarti dia tidak menyukaimu. Dia hanya salah paham padamu. Ayo, dengarkan ibu. Kenakan gaun tidur ini. Ibu ingin menggendong cucu laki-laki. Jingmu, kau kembali. Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti itu? Berpakaian sangat buruk. Cepat ganti pakaian. The film was translated and narrated by M Media. Ingat, kaulah yang memprovokasiku lebih dulu. Kenapa kau berbohong padaku? Mengatakan si Chuan bukan anakku. Apakah kau takut? Aku akan membawanya kembali ke keluarga Si dan memisahkan kalian berdua. Jangan khawatir. Seorang anak membutuhkan kehadiran ibunya. Prinsip ini, aku menyadarinya. Aku tidak akan membiarkanmu berpisah. Dia menyatakan, apakah si Jingmo akan menikahiku lagi? Si Chuan dan anak di perutmu. Keduanya adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab atas mereka. Tapi, jangan salah paham. Aku akan membiarkanmu menjadi ibu dari anak itu hanya sebatas nama. Mengenai hal lainnya, kau tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Hal-hal tertentu tidak akan kumaafkan darimu. Benar. Ini adalah si Jingmo yang kukenal. Dia jelas tahu segalanya. Apa yang masih kuharapkan? Tuan muda Si, yakinlah. Aku tahu tempatku. Aku tidak akan bergantung padamu. Pindahkan si Chuan ke bangsal VIP. Dia adalah putraku. Dia membutuhkan perawatan dokter 24 jam. ya Tuan Muda Si. Saya akan mengaturnya segera. Mami. Mami, Paman Si, apakah dia benar-benar ayahku? Aku punya ayah sekarang. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi anak tanpa ayah. Jika seseorang menggertakku nanti, aku juga punya ayah untuk melindungiku sekarang. Setelah bertahun-tahun ini, keinginan terbesar si Chuan hanyalah untuk memiliki seorang ayah. Si Jingmo, mengapa kau tidak mau meninggalkan kami sendirian? Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya datang untuk menemuimu. Terutama aku datang untuk melihat keadaan si Chuan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau hampir menjatuhkanku di rumah sakit hari ini. Sekarang kau bilang kau datang untuk menjengukku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kau tidak perlu mengerti apapun. Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi. Aku bilang kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk. Jadi kamu menyembunyikan seseorang di rumah. Aku adalah ayah dari anak di perut Wanyu. Kehadiranku di sini. Bukankah itu normal? Sebaliknya Tuan Muda Si. Anda sudah menceraikan Wanyu. Namun Anda masih datang mengetuk. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir Anda tidak bisa melepaskan mantan istri Anda. Dokter bilang tubuhmu terlalu lemah. Kamu butuh lingkungan yang baik untuk memelihara janin. Selain itu, bagaimanapun juga kamu adalah ibu si Chuan. Tidak ada yang boleh salah. Kembali ke kediaman keluarga Si bersamaku. Kenapa kamu di sini? Pergi. Aku tidak mau melihatmu. Mami, biar aku bantu kamu kembali untuk Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada Wanyui? Tuan Muda Si, berhentilah berpura-pura. Aku tahu persis apa yang Anda pikirkan. Saya tetap tidak akan menikah lagi denganmu demi Zichuan. Lupakan saja ide ini. Si Chuan. Beritahu ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mencoba menabrak Mami. Tolong di masa depan jangan mencari aku dan Mami. Tolong di masa depan jangan mengganggu hidup kami. Pergi.
Jiang Wanyu dan Sichuan, mungkinkah mereka salah paham? Beberapa hari terakhir ini aku habiskan bersama kakek. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Beberapa Anak terkutuk. Makan lebih banyak. Camilan ini disiapkan dengan hati-hati olehku hanya untukmu. yang membeli makanan ringan itu. Bagaimana mungkin makanan itu beracun? Mungkin Tuan Mudasi dan Nona Song, yang kabar baiknya akan segera tiba. Khawatir Zichuan akan mengganggu rencana mereka. Jika memang demikian, mereka bisa saja mengadopsikan Zichuan kepadaku. Sama sekali tidak perlu menggunakan racun. Aku bilang aku tidak. Orang yang bermargalin itu berhenti memfitnahku. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukan ini, atau seseorang dari keluarga Si yang melakukannya. Aku hanya ingin membawa anakku, dan menjalani kehidupan yang damai. Aku harap kau bisa menandatangani dokumen pemutusan hubungan kita ini. Mulai sekarang, kau dan Si Chuan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dokumen pemutusan hubungan apa? Aku tidak akan menandatanganinya. Zichuan, Mami, aku akan menandatanganinya. tanda tangani. Wanyue. Sichuan adalah putraku. Aku adalah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Tanda tangani. Aku melakukan ini demi kebaikan Zichuan sendiri. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukannya atau tidak. Tapi baik sekarang maupun di masa lalu. Kau tidak pernah berpikir untuk menyelidiki dengan jelas. Bukan? Baiklah. Karena tidak ada dari kalian yang mau mengakui aku. Dokumen pemutusan hubungan ini. Aku akan menandatanganinya saja. Halo. Direktur Si, saya memeriksa rekaman pengawasan. Di pintu masuk rumah sakit hari itu, mobil Anda memang terlihat di sana. Saya ingat bahwa, selama periode itu, hanya Nona Song yang meminjam mobil Anda. Song Mengmeng. Katakan, apakah benar kamu yang mengemudikan mobil dan menabrak Wanyue? Jingmo, kau, apa yang kamu lakukan? Kau menyakitiku. Bicaralah. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu mengendarai mobilku dan menabrak Wanyue? The film was translated Aku and narrated tidak by tahu M apa yang kau Media. bicarakan. Aku sudah berada di sisi kakek selama beberapa hari terakhir ini. Apa kau keliru? Dingmo, kamu seharusnya tidak selalu bersikap begitu keras terhadap Mungmun. Dia memang sudah ada di sini selama 2 hari terakhir ini. Tinggal di sini untuk menemaniku. Jika kamu punya sesuatu untuk didiskusikan, bicarakanlah baik-baik. Wanyue benar. Hanya dengan memutuskan hubungan dengan Sichuan, aku bisa benar-benar melindunginya. Ini adalah dokumen pemutusan hubunganku dengan Sichuan. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Dalam beberapa hari, ketika kondisi kakek membaik, kita berdua akan menikah. Benarkah? Jingmo, aku tahu itu. Aku ditakdirkan untuk menikahimu, bukan? 5 bulan kemudian, Chensi, begitu anak itu lahir, aku bisa mengambil darah tali pusatnya untuk menyelamatkan Sichuan. Dengan cara ini, kedua anak bisa tumbuh sehat.
Dan aku juga bisa menyambut kehidupan baruku sendiri. Beberapa hari ini, menjagaku, kau sudah bekerja keras. Ini, tidak. Wanyu, aku benar-benar menyukaimu. Selama beberapa bulan terakhir ini, bagaimana aku dan Zichuan bergaul? Aku yakin kau telah melihatnya sendiri. Aku akan memperlakukan kedua anak itu seperti anakku sendiri. Maukah kau menikah denganku? Jiang Wenyue. Jika ini adalah kebahagiaan yang kamu inginkan, aku mendoakanmu yang terbaik. Jingmo, ada apa? Tidak ada. Kakek masih menunggu kita. Ayo pergi. Sepertinya Jingmo belum sepenuhnya melupakan Jiang Wanyui. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sedang hamil tua sekarang. Sudah waktunya untuk melaksanakan rencana itu. Aku tahu. Aku tahu bahwa di hatimu, kau masih belum bisa melepaskan si Jingmo. Aku akan menunggumu. Menunggu sampai hari kau benar-benar melepaskannya di hatimu. The film was translated and narrated by M Media. Wanyu, Siapa ini? bukankah aku sudah bilang aku akan pergi selama beberapa hari untuk perjalanan bisnis? Aku tidak akan punya waktu untuk menjagamu dan Zichuan. Ini adalah anak dari keluarga kerabatku. Namanya Xiaolan. Dia adalah pengasuh profesional dan perawat masa nifas. Selama aku pergi, dia akan menjagamu. Kakak Chenxi adalah sepupu jauhku. Kakak Wanyo, mohon tenang saja. Saya pasti akan bisa menjaga dengan baik Anda dan bayinya. Dua hari lagi, itu akan menjadi hari Linchensi berangkat untuk perjalanan bisnisnya. Dan waktu terbaik untuk bertindak. Kalau begitu mari kita berikan hadiah besar kepada Jiang Wanyu. Para ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan prenatal hari ini. Terlalu banyak, kami menunggu selama 3 jam penuh untuk pemeriksaan. Kalau tidak, mari kita naik taksi pulang hari ini. Dokter bilang, kenaikan berat badanku terlalu cepat, dan aku perlu lebih banyak berolahraga. Pulang dari sini, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Mari kita berjalan kaki kembali. Anggap saja sebagai olahraga. Baiklah, Jiang Wanyu. Song Menmeng, saat kau memprovokasi Jingmo waktu itu, kenapa kau tidak berpikir akan mengalami hari ini? Tidakkah kau tahu, meskipun kau sedang hamil sekarang, Jingmo masih saja secara mengejutkan, tidak bisa melupakanmu. Sepertinya keahlianmu diranjang luar biasa. Keahlian yang begitu hebat, tidak boleh disia-siakan. Kalian semua, kenapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan besar hari ini dan mencobanya dengan baik? Si Jingmo, Wenyue. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. tidak. Aku tidak boleh pingsan di sini. Aku masih harus melindungi anak di perutku. Lindungi si Chuan. Song Menmeng, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Karena aku adalah tunangan Jingmo. Bagaimana mungkin aku mengizinkan orang lain mengandung anaknya? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Bahkan langit ingin mengambil Zichuan. Namun kau bersikeras menentang langit. Kakak Wanyui. Kakak. Si Jingmo. Apakah itu kau? Si Jingmo. Maafkan aku. Wanyu. Malam itu kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi menyelamatkan Wanyu. Di mana kau? Hari ini, aku akan memukuli orang yang tak berperasaan dan tak punya hati ini sampai mati. Jangan pukul dia. Jangan kotori tanganmu. Si Jingmo, kau tahukah kau bahwa pada saat Wanyu jatuh pingsan,
Dia masih percaya kau akan datang dan menyelamatkannya. Kau mengkhianati harapan Wanyu padamu. Si Jingmo, Hari itu aku benar-benar mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkanmu. Bukankah dia pergi? aku tidak melihat pelayan Li. Aku hanya tahu bahwa pada akhirnya, Kansi muncul dan ini. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jieng Wanyui, hari ini kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Dan kau sendiri yang menghancurkan kepolosanmu sendiri. Aku ingin lihat, Jingmu melihatmu seperti ini. Apakah dia masih akan menyukaimu? Semua orang melihat bahwa akulah yang dipermalukan. Yang seharusnya merasa malu adalah Song Mengmeng. Tepat sekali, Nona Song ini biasanya terlihat lembut dan baik hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya untuk seorang wanita. Anda seharusnya menyerahkan diri kepada polisi. Kau, Song Mengmeng. Jadi kamu sudah tahu, anak di perut Wanyu adalah anakku. Benarkah itu? ya. Aku jelas adalah tunanganmu. Aku sangat mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya sama sekali? Kenapa? Kenapa kau memikirkannya begitu lama? Mengapa? Tidak. Song Mengmeng. Cintamu membuatku muak. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Sisa hidupmu, kamu bisa membusuk di penjara. Jingmo. Jiang Wanyu yang menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membuatnya membayar harganya. Wanita celaka, matilah. Chenxi, Aku sudah menelepon polisi. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, simpan itu untuk polisi. Jingmo. Kau berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wanyu, aku tahu aku salah. Tuh. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku untuk The itu. film was translated Tapi aku akan and menunggu. narrated by M Media. Aku akan menunggu sampai hari kamu memaaf. Beberapa hari kemudian, Dokter bilang kau hampir pulih. Kau tidak perlu menjagaku seperti ini. Dulu kau selalu yang merawatku. Sekarang kau terluka karenaku. Sudah sepantasnya aku merawatmu sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? aku ingin bertemu si Chuan. Apakah dia di rumah? Silakan pergi. Zikuan tidak ingin melihatmu. Wanyu, aku adalah ayah si Chuan. Aku mohon padamu, biarkan aku melihatnya. Kau lihat. Bukan aku yang tidak mengizinkanmu melihatnya. Zikuanlah yang tidak ingin melihatmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan maaf dari Wanyu dan si Chuan? Si Jingmo tahu alamat rumahku. Aku takut dia akan terus datang mencari Zikuan. Zikuan akan berada di bawah tekanan psikologis. Aku ingin membawa Zikuan ke lingkungan yang berbeda. Untuk tinggal di tempat lain. Aku punya properti di daerah Laut Selatan. Mari kita pindah ke sana. Jika kita tetap di negara ini, si Jingmo pasti akan mengetahuinya. Di mana kita berada? Chenxi, kamu pernah keluar negeri sebelumnya. Bisakah kamu membawa Zikuan dan aku untuk tinggal di luar negeri? Aku masih punya beberapa tabungan. Baiklah, serahkan urusan visa imigrasi padaku. Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku membeli sebuah rumah. Jika kau tidak keberatan, Zichuan bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Baiklah. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku dengar kamu akan membawa si Chuan ke luar negeri. Ya. Apakah itu tidak diizinkan? Begitu banyak orang yang melihat. Apakah kamu tidak malu? Tapi aku malu. Wanyu, aku tahu aku salah. Kesalahanku sangat keterlaluan. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa si Chuan. Dia adalah hidupku. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Si Jingmo, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu banyak kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku telah mengecewakanmu dan si Chuan. Tapi, selama kamu tetap di sini, aku pasti akan menebusnya dengan baik kepada kalian berdua. Aku pasti akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Wanyu, mari kita menikah lagi. Kalimat itu. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Tapi sekarang sudah terlambat.
Kita tidak punya masa depan bersama. Wan Yui, aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi. The film Si was Jingmo, translated jika bahkan and sekali saja narrated sebelumnya. by M. Media. Hanya sekali. Kamu menyayangiku, menghargaiku, atau melindungiku. Aku pasti akan berubah pikiran. Tapi, tidak pernah ada satu kali pun. Wan Yui, aku janji aku akan memperlakukan kamu dan Siswan dengan baik mulai sekarang. Aku akan memberimu semua yang bisa ku berikan. Ya. Kamu adalah tuan muda ibu kota. Kamu bisa memberiku banyak hal-hal materi. Tapi si Jingmo, aku tidak mencintaimu. Tidak. Wan Yui, kamu tidak bisa meninggalkanku. Hei Tuan. Di siang bolong. Apa yang kau coba lakukan pada Wanyo? Selama Wenyo belum meninggalkan negara ini, aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Apa yang menjadi milikku? Aku pasti akan mengambilnya kembali. Si Jingmo. Wanyu bukanlah sebuah objek. Dia hanya milik dirinya sendiri. Kenyataan bahwa kau bahkan belum menyadari hal ini, kau tidak akan pernah bisa memperbaikinya seumur hidup ini. Baiklah, ayo pergi. Tuan Mudasi, apakah Anda perlu diaturkan mobil untuk membawa Anda kembali beristirahat? Apakah ada pengaturan pekerjaan lain? Yang perlu dimasukkan ke dalam jadwal. Semuanya telah diselesaikan lebih awal dari jadwal. Anda telah bekerja lembur setiap hari belakangan ini. Anda perlu beristirahat dengan baik. Bagaimana kabar Wanyo dan Sichuan? Nona Jiang dan Tuan Muda. Saat ini keduanya sehat. Prosedur imigrasi sudah selesai. Tuan Mudasi. Apa yang terjadi padaku? Anda terlalu kelelahan. Tubuhmu tidak kuat menanganinya. Jadi kamu pingsan. Wan Yui tidak akan berubah pikiran. Apa yang masih kuharapkan? Hari ini adalah hari Wan Yui, dan Sichuan meninggalkan negara ini. Aku harus pergi menemui mereka. Tuan Mudasi, mau kemana? The film was translated and narrated by M. Media. Pada akhirnya aku tetap kalah, istri dan anak tercintaku. Aku akan membawa penyesalanku untuk mereka. Dan dengan tulus menunggu hari di mana mereka bisa memaafkanku.